Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya hari-hari yang kita jalani itu hari-hari yang luar biasa. Kita menjalani hari ini itu mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita yang harusnya kita syukuri ya. Nah, kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Ibu Bapak tetap semangat ya untuk mengikuti pesan demi pesan. Karena pesan itu akan menuntun setiap kita, memberikan kita kekuatan ya. Nah, pesan Tuhan adalah jangan meragukan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan ya. Jadi pesan Tuhan ini merupakan sebuah teguran bagi kita juga sekaligus sebuah perintah. Karena dikatakan jangan meragukan Tuhan, ya. Ada teguran juga sekaligus perintah daripada Tuhan, ya. Kalau kita mengacu pada kata meragukan, maka di dalamnya itu akan mengacu pada penekanan bahwa meragukan itu ada sebuah kecurigaan, ketidakpercayaan. Bisa juga seseorang itu memandang rendah gitu. Tidak bisa melihat kebaikan demi kebaikan dari orang yang sudah berbuatnya. Nah, saya mau tanya, adakah kita gitu ya, mau enggak dipandang diragukan? Rela enggak gitu, keberadaan kita nih. Dipandang, enggak dipandang gitu ya, mungkin direndahkan, nggak dianggap. Kita sebagai manusia biasa aja, nggak mau yang namanya tidak dianggap. Nggak rela gitu, keberadaan saya itu nggak dipercayai gitu. Contoh gitu ya, ketika misalkan seorang lagi pasangan sedang berjatuh cinta gitu ya, sedang jatuh cinta. Kemudian ternyata pasangannya itu meragukan cintanya. Apa yang akan terjadi kalau misalkan seseorang itu diragukan? Mungkin dia akan kesal, mungkin dia akan marah, mungkin dia merasa nggak dianggap, nggak dihargai. Buat apa jalin hubungan dengan orang yang meragukan cinta saya? Jadi sebuah keraguan itu yang dijalin, kalau hubungan yang dijalin karena ada sebuah keraguan maka akan timbul ketidakbahagiaan. Nah kita aja sebagai manusia yang biasa, yang sepertinya ciptaan Tuhan yang biasa gitu ya. Kalau diragukan pasti nggak enak, nggak mau. Nah hal ini menimpa bangsa Israel. Tuhan yang sudah berbuat begitu dahsyatnya, luar biasa. Tiang awan terjadi, tiang api menaungi bangsa Israel. Belum lagi mana yang luar biasa dari surga itu, dari surga benar-benar turun. Memberikan makan itu bangsa Israel meragukan kehadiran Tuhan. Nanti Ibu Bapak akan tahu kenapa bangsa Israel meragukan. Jadi membuat Tuhan itu begitu marahnya. Pertolongan sudah, bangsa Israel melawan Raja Arad pada waktu itu. Pada waktu itu bangsa Israel ngelawan Raja Arad, kalah. Tetapi ketika Tuhan menolong, menyertai. Harusnya ketika udah banyak terjadi mujizat, harusnya makin hari makin bertambah kagum. Wow, makin bertambah hari makin semakin dia itu percaya. Semakin hari makin ingin lebih dekat lagi. Tetapi yang dijumpai, loh kok kayak begini ya, malah menganggap kehadiranku enggak ada, enggak peduli gitu. Nah Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini yang terjadi atas bangsa Israel, yang membuat Tuhan itu begitu marah. Nah, kita sama-sama baca terlebih dahulu di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom,
Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi Ibu Bapak pada waktu itu bangsa Israel meragukan kehadiran Tuhan. Meragukan Tuhan. Jadi ketika kalau ayat yang keempat coba dibaca lagi ya. Ayat yang keempat tadi bilangan 21 ayat yang keempat. Lalu mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Nah, di sini Ibu Bapak, ya. Jadi bangsa Israel arahnya sih mengarah ke Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Jadi kalau yang namanya mengelilingi itu diulang lagi. Mengelilinginya itu mengelilingi tanah Edom. Ketika saya pengen tahu tanah Edom itu bapak orang Edom itu Esau ya. Jadi ketika pengen tahu tanah Edom itu bagaimana sih lokasinya? Ternyata lokasinya itu banyak bukit berbatu-batu, kemudian ada jurang yang dalam, terjal gitu ya. Nah itu sangat sulit, memang sangat sulit, nggak enak. Bangsa Israel makanya nggak mau, tetapi di sini mengelilingi tanah Edom. Jadi situasi mungkin yang sulit, yang nggak enak. Dalam keadaan situasi yang sulit, pahit. Belum lagi orang-orang Edom adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang punya dendam. Dendamnya itu diturunkan. Ibu Bapak bisa lihat kalau orang-orang yang punya dendam, wajahnya tuh gimana. Sewaktu-waktu mungkin sesaat-saat kalau udah dendamnya lagi membara mungkin dia bisa membunuh. Belum lagi Edom ini dia dilindungi oleh kubu-kubu yang sangat kuat sekali. Dan berpikir mereka itu musuhnya itu nggak bisa tembus gitu ke daerah tersebut. Nah Ibu Bapak mungkin hari-hari ini, saat-saat hari ini kita sedang menjalani satu situasi atau keadaan yang sulit. Yang nggak enak. Mungkin ada kubu-kubu yang dibangun begitu kuatnya, yang begitu kuat sehingga kita tidak bisa tembus. Yang merasa aduh harus dikelilingi lagi. Satu situasi, satu keadaan yang gak mudah. Tetapi Tuhan katakan, pesan Tuhan katakan, jangan sampai ketika kita memasuki daerah mungkin situasi sulit, jangan sampai kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak menyertai kita. Seolah-olah Tuhan itu enggak bersama-sama dengan kita. Dan akhirnya apa? Dari keraguan itu, bangsa Israel mungkin tadinya mungkin juga kita merasa namanya keraguan sih hal yang biasa dan manusia. Tetapi kenapa pada akhirnya keraguan itu ujungnya itu adalah kematian. Dari ragu kok sampai mati dipagut sama ular. Kita mungkin sedang memasuki masa-masa sulit tetapi jangan sampai ada kematian. Mungkin secara fisik kita masih bisa bergereja. Bisa melayani Tuhan.
Tetapi ada tanda-tanda kematian. Udah enggak punya semangat lagi. Udah enggak bergairah lagi. Mulai curiga. Mulai enggak percaya. Sensitif. Nah itu tanda-tanda kematian. Dan Tuhan enggak mau umatnya itu jangan sampai dipagut oleh ular tedung. Tuhan pengen ada sebuah kehidupan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Nah kemarin kita sama-sama sudah belajar dari hamba Tuhan. Juga dari Bapak Gembala. Hal-hal yang harus kita pahami ya. Agar kita senantiasa mengalami pribadi Tuhan. Kita belajar sama-sama. Belajar kembali memandang pada pribadi Tuhan yang berdaulat. Kemudian belajar kembali memandang bahwa mujizat Tuhan senantiasa ada di sekitar kita. Dan kemudian kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Petrus bahwa kita belajar kembali untuk mengakui bahwa kehadiran Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini satu poin yang saya mau bagikan agar kita tetap mengalami Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sekalipun situasi tidak baik. Yaitu belajar untuk menguasai diri. Diambil dari Bilangan 21 ayat yang keempat yang tadi. Ya, belajar untuk menguasai diri. Nah, ayatnya ini ya, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Jadi akar dari keraguan adalah ketidakmampuan seseorang untuk menguasai dirinya. Penting perkara ini. Penguasaan diri itu sangat penting. Ada kontrol diri, ada kontrol hati, ada banyak di area-area kehidupan kita yang harus kita punya penguasaan. Ya. Jadi ketika bangsa Israel mengelilingi Edom pada waktu itu, tanah Edom harus diulang lagi, dilakukan lagi. Itu bisa aja bangsa Israel, aduh kok masuk lagi ke daerah ini. Sepertinya mungkin dia dulu kan pernah. Sepertinya udah kapok, tapi harus mengelilingi lagi. Kalau yang namanya ngelilingin, pasti ketemu lagi yang itu. Aduh, ketemu lagi masalah yang ini lagi. Ada sebuah sepertinya mengelilingi hal yang sama, melakukan hal yang sama. Itu bisa timbul yang namanya itu capek hati bisa. Capek fisik udah pasti. Mentalnya capek pasti. Jadi yang terjadi adalah apa? Lelah. Ada sebuah kelelahan. Kenapa? Kenapa bisa kelelahan? Karena fokusnya itu kepada permasalahan tersebut. Sehingga energi yang dimiliki itu terkuras. Fokusnya itu pada kesulitannya. Fokusnya itu kepada beratnya. Energi terkuras karena melihat begitu besarnya masalah yang dihadapi. Bisa saja terjadi. Dan kalau energinya udah habis, akhirnya punya kekuatan enggak? Enggak punya. Untuk menguasai diri itu enggak punya kekuatan. Dan orang yang enggak punya kekuatan untuk menguasai dirinya, akhirnya timbul pikiran-pikiran curiga. Karena enggak bisa menguasai dirinya, enggak bisa menguasai hatinya. Mulai curiga sama Tuhan. Mulai pikirannya itu negatif. Aduh, masalah kayak gini. Kalau udah pahit mah, pahit aja. Kalau udah susah mah, susah aja. Itu artinya orang tersebut sudah terkuras. Sudah enggak punya kekuatan lagi. Ibu bapak, kalau misalkan seseorang udah kekuras, apapun
yang diperhadapkan kepada dia nggak punya kekuatan, akhirnya dia melihat, memandang segala sesuatunya itu jelek. Kalau udah salah, udahlah, nggak akan ada masa depan. Kalau udah gagal, gagal seterusnya. Tapi ibu bapak jangan salah. Ibu bapak tahu ya, belum tentu yang namanya itu pahit akan pahit di ujungnya. Juga kalau misalkan manis itu bakal manis, di ujungnya belum tentu. Ibu bapak tahu sayur paria tahu? Pahit kan? Pahit. Enggak enak, pahit gitu. Enggak enak. Mungkin bagi sebagian orang, ngapain makan sayur pahit kayak begini? Apa manfaatnya? Oh ibu bapak, kalau paria ini jatuh di tangan ibu-ibu yang pintar masak, yang pintar ngelola, yang tahu cara ngelolanya, maka yang pahit ini bakal jadi pahit enggak? Belum tentu. Ketika paria diecek-ecek, dicampur sama garam, si pahitnya itu hilang dan jadi makanan yang enak. Jadi makanan yang bermanfaat. Ada kegunaannya bagi tubuh. Nah ibu bapak, di sini kita bisa melihat, belum tentu yang namanya pahit itu bakal pahit. Tetapi ketika jatuh di tangan seseorang yang dia punya kemampuan untuk mengelolanya, maka semuanya pasti akan berubah. Nah ibu bapak, di sini kita bisa belajar, pada waktu itu bangsa Israel nggak punya kekuatan untuk dia itu menahan diri, untuk dia itu mengontrol dirinya. Jadi ketika dikasih mana kek, yang dari surga kek, kalau orang udah nggak bisa, nggak punya kekuatan untuk kontrol dirinya, dikasih yang bagus pun, dikasih yang baik pun, rasanya enak. Dikasih makanan surga yang begitu menakjubkan, apaan tuh? Dikasih kesempatan untuk melayani, itu kan sebuah mujizat, sebuah anugerah Tuhan. Apaan tuh? Gak bisa melihat. Karena apa? Bisa jadi seseorang itu karena kelelahan, capek. Sehingga memandang segala sesuatunya itu gak enak, gak bagus. Nah, kita sama-sama belajar ibu bapak dari perkara ini. Ada ternyata untuk perkara menguasai diri itu diperlukan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Karena apa? Enggak sedikit dari anak-anak Tuhan bisa jatuh di dalam perkara tidak menguasai dirinya. Bahkan tidak bisa sampai kepada tujuannya Tuhan. Meragukan Tuhan. Jadi ada banyak di dalam diri kita itu kita perlu kontrol. Kontrol diri, kontrol hati, kontrol pikiran. Supaya gak kemana-mana. Kontrol apa lagi? Kontrol hawa nafsu. Esau, Simson jatuh karena dia tidak bisa menguasai. Tidak ada kontrol dirinya. Dan orang-orang yang tidak punya kontrol, itu bukan orang-orang yang kuat. Dia orang-orang yang lemah. Dan kontrol ini harus kita miliki. Karena ini ada sebuah kekuatan yang akan menuju pada penggenapan janji Tuhan. Nah kalau dibaca lagi ibu bapak dari ayat yang tadi. Bahwa di sini bangsa Israel tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Nah kata menahan hati, bahasa aslinya itu kausar, ya. Kausar itu ketika pengen tahu artinya itu menuai. Jadi bangsa Israel pada waktu itu tidak dapat menuai. Orang yang nggak punya kekuatan, lemah, nggak bisa menuai. Nggak bisa sampai pada penggenapan janji Tuhan. Bagus ya kata-kata ini, jadi jangan sampai kita menjadi lemah. Ada ayatnya kan? Kita akan menuai jika kita
tidak menjadi lemah. Jadi begitu pentingnya yang namanya kekuatan itu. Dan kekuatan itu yang akan mengontrol diri kita. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memulai ikut Tuhan, diawali dengan roh dan diakhirinya juga harus dengan kemenangan. Memulai dengan roh, diakhiri jangan sampai dengan kedagingan. Keadaan ibu bapak mungkin bisa buruk. Bolehlah akan sulit, tetapi orang-orang yang punya kontrol diri, orang-orang yang bisa mengontrol dirinya, itu mereka yang akan tetap menang. Jadi masalah kegagalan yang sering terjadi adalah bukan besarnya masalah, tetapi ketika seseorang tidak sanggup untuk menguasai dirinya, tidak bisa tenang. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, coba sama-sama kita baca ya. Ibu bapak, orang yang tidak punya kontrol, dia tidak akan bisa tenang di dalam kehidupannya. Gak ada ketenangan ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini luar biasa. Ayat ini bagus sekali. Dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Mungkin kita bergumul. Dan Tuhan katakan pergumulan itu sudah hampir selesai. Masa sulit itu sudah hampir selesai. Pertandingan itu sudah hampir selesai. Penggenapan janji Tuhan itu sudah hampir selesai. Ingat. Karena itu kuasailah dirimu. Di sini pentingnya. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu udah hampir dekat. Sudah mau nih. Sudah mau digenapi sama Tuhan. Jadi karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Nah di sini kita sama-sama lihat. Jadilah tenang. Ada banyak hari-hari ini dari orang-orang percaya yang gak bisa jadi tenang. Gelisah. Masuk dalam masa yang sulit, gelisah, gak bisa tenang, gak bisa berdoa. Selalu pengennya cepat. Gak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Punya pergumulan pengen dijawab. Punya masalah berat. Aduh gimana, pengennya cepat-cepat lepas. Dan kita banyak tuntutan untuk kita membuat kita tidak menjadi tenang. Semuanya pengen serba cepat di jalan. Pengen cepat, antri nggak mau. Jadi memakan banyak menuntut kepada kita untuk kita selalu inginnya cepat sekali. Menuntut kepada kita untuk cepat segera bergerak dengan cepat. Nah hari-hari ini ibu bapak, kita harus sadar bahwa penyerangan iblis kepada kita adalah untuk membuat kita tidak tenang. Semua dibikin panik. Karena apa? Orang yang tenang, orang yang bisa berdoa. Orang yang bisa berdoa, orang yang punya kemampuan untuk dia terus membangun kepercayaannya. Di sana, disinilah letak kekuatan kita ibu bapak. Situasi keadaan sulit, apapun berat. Tetapi kalau seseorang tenang, maka semuanya akan baik-baik. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa kekuatan kita adalah pada waktu kita tenang dan percaya. Ya. Di dalam ayatnya itu di dalam Yesaya ayat yang ke-15. Coba dikatakan apa? Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ayatnya itu ya. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada ketenangan, itu sumber kekuatan kita. Dan percaya yang harus kita bangun itu, kepercayaan yang dibangun hari lepas hari. Ada sebuah ketenangan itu, sebuah damai sejahtera karena kita mempercayai bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Pada waktu itu bangsa Israel
ketika diperhadapkan dengan permasalahan yang mau dilakukan oleh bangsa Israel apa? Supaya Musa itu datang kepada Tuhan. Ayo berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Jadi salah satu caranya enggak lain adalah dengan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tinggal tenang, ambil kekuatan, bersatu untuk mendapatkan sebuah kekuatan. Nah Ibu Bapak, ini satu hal yang saya mau bagikan kepada Ibu Bapak. Bahwa Joyce Meyer mengatakan bahwa menghabiskan waktu bersama Tuhan adalah kunci kekuatan dan kesuksesan kita. Jadi mari kita sama-sama kuasai diri kita sekalipun kita harus melewati masa-masa yang tidak enak. Kita tidak menjadi lemah, tapi kita tetap menjadi orang-orang yang tetap tenang, percaya karena waktu penggenapan Tuhan itu sudah dekat bagi kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.